Definisi antara nama kakak dan adik. Assalamualaikum, Bang Gede. Ya kenalin nih adik gua, Gede. Maksudnya adiknya Bang Gede. Iya. Yo, what's up guys, selamat datang di channel YouTube KND. Seperti biasa ya, kita akan bereaction video-video menarik yang akan kita hadirkan setiap harinya ya. Jadi buat kalian semua jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terupdate yang akan kita hadirkan setiap harinya ya. Jadi yuk kita cek videonya. Ujak saya atau pengacara ya, anjay, nggak kebayang gua, kesian cowoknya. Kalau nggak cowoknya, kesian suaminya gitu ya, karena setiap hari harus berhadapan dengan mulut ya modelan begini. Lo tahu sendiri kalau kayak pengacara, jaksa itu kan pinter nyari kesalahan, pinter nemuin titik sela-sela supaya bisa muter balikin fakta. Wah, kesian tuh cowoknya ya, pasti menderita lahir batin ya. Wish, anjay. Awalnya gue sudah mau salut, gue udah mau kagum lo ya, karena gue kira atlet poli beneran. Ya, emang beneran maksud gue, tapi lo lihat, nah, agak ngemata gitu ya, agak melehoy, tulang lunak itu ya. POP ketika mempunyai istri 3, wanjay. Si akur bang ya. Coba deh bang, bagi-bagi ilmunya ya, siapa tahu kita luar sana kan ngebutuhinnya ya, supaya bisa mengakurkan 3 kepala dan 3 sifat itu bang ya. Gimana bang, kasih tipsnya ya. Wah, demi enak banget ya, kaki pijitin dua-duanya badan. Laki mana yang nggak mau kayak gini ya? Oh my god, what is that? Full senyum, tapi ya syaratnya nggak perlu ke orang pintar beginian ya. Syaratnya ya cukup punya banyak uang ya, gitu aja. Kalau uang banyak ya sudah pasti bisa. Tapi nggak semua wanita juga mau diduain, apalagi nyampe 3 kayak ini ya. Mana ada yang mau ya. Ini sih kayaknya hanya just konten ya. Ini nyindir secara terang-terangan aja deh. Ini kan Anda yang ngechat duluan ya, Anda yang ngedeketin duluan tuh, nggak dibahas juga ngecapin mulut. Terus sekarang saya udah baper. Jadi kenapa saya nungguin chat? Kenapa? Bisa nggak sih kalau ngomong jangan sedek di kamera gitu ya? Kami ini kena cipratan ludahnya gitu ya, agak-agak mundur dikit dari kamera, mundur lagi ya. Jangan terlalu dekat, nyiprat loh. Jadi kayak Anda gitu. Kenapa jadi begitu? Kenapa? Jangan dekat-dekat ya. Nyiprat, membasahi muka ya. Agak jaga jarak sedikit ya. Jaga jarak sedikit. Jangan terlalu dekat-dekat. Enak kalau sudah gosok gigi ya. Outfit kita waktu itu. Couple hari ini ya. Nah, ini dia outfit kita, guys. Gimana? Ada celana. Dia mau jualan baju, tapi yang baju yang masih dipakainya ya. Outfit couple hari ini ya. Dilepasnya semua. Kita, guys, ada sepatu, ada celana, ada sempak, ada kaos terbaru dari Love. Iya. Ini tuh bisa couple loh, guys. Dan ini tuh bukan yang ini, bukan. Itu kalau punya outfitnya dilepas semua berarti polosan dong ya. Nggak pakai apa-apa. Jadi penasaran gua. Tanpa sehelai benang pun ya. Spill dong. Jangan pakainya yang di spill ya. Tapi yang polosan itu di spill. Kang Parhan, kultivasi ganda, matamu kultivasi ganda ya. Enak aja lah ngomong kultivasi ganda ya. Oh ya, mungkin supaya bisa naik ke ranah tingkat Mahadewa ya. Tiba-tiba aku kepikiran deh. Kenapa? Kamu kalau nggak kenal sama aku, kamu nikah sama siapa? Nah, sih. Pertanyaan jebakan ini. Lo jawab A, tetap salah. Lo jawab B salah. Lo jawab C salah. Percaya sama gua kalau ada kata-kata begitu ya.
Itu bingung mau jawabnya gimana? Pertanyaan jebakan lagi Ini aja. jebakan emang. Bingung sendiri nanti harus jawab gimana ya. Suka sama siapa? Terus kamu lagi jalan sama siapa? Mampus dah. Jawab aja, jalan sama mak gua minta anterin ke pasar, mau beli ikan sama cabe sama sayur kangkung ya. Lagi di atas kasur sama siapa? Kalau lagi nikah bikin anaknya sama siapa? Sampai yang itu aja ditanyain ya. Di atas kasur sama siapa, bikin anak sama siapa. Ya, yang pasti bikin anak sama wanita. Karena kalau bikin anak sesama laki-laki, kayak kaum yang dari Jerman itu nggak sih ya, Bunda Ragil ya. Drama bangku belakang, yang kanan atau kiri, netizen pelan-pelan, ubur-ubur kecilku. Ih, itu dia. Yang sebelah kiri, yang sebelah kiri jangan sampai lepas. Itu ibarat kayak ubur-ubur lagi berenang. Ya benar, memang ubur-ubur kecilku dia. Agak gini. Ais. Gua milih yang kiri ya. Lentur banget tuh. Tinggal dipoles sedikit aja, langsung jadi dia ya. Jadi batu akik ya. Asik banget. Abangnya. Emang beneran ya kalau umpamanya kayak acara-acara hajatan di daerah timur itu, dia joget di tanah gini ya, nggak kayak kalau kita di Jawa sama Sumatera ini kan dia di atas panggung gitu ya. Kalau ini apa memang dia khusus di tanah atau gimana? Terus jogetnya pun nggak pegangan ya. Respect sih, keren ya. Stay halal. Tapi nggak bisa stay halal ini, karena ini bakal menghidupkan sesuatu yang lagi mati ya. Ya ibaratnya apa tuh yang mati bisa hidup lagi ya. Oh ya nggak tahu. Ya buat yang tahu-tahu aja deh ya. Selesai berjoget pergi kemana? Itu pertanyaan tepat. Selesai berjoget bakalan pergi kemana? Karena di saat joget itu kan ya bakalan ada sesuatu yang bangkit gitu. Kalau itu sudah bangkit harus perginya kemana ya? Kepergok hendak mencuri bebek, pria ini pertanyakan apa urusan pemilik. Ngapain? Lu ngapain di sini? Iya kamu yang ngapain? Ini tuh kandang saya ini. Pak, saya mau nyolong bebek. Ini asalnya apa urusan dengan bapak? Hah? Ya ini kan bebek saya pak. Iya saya tahu ini bebek bapak. Tapi saya mau nyolong. Mau saya laporin apa? Loh kok bapak? Mau dilaporin? Gua pemilik bebek. Terus situ mau nyolong. Terus situ ngomong gua dilaporin kalau mergokin lu mah. Enggak, yang gila gua apa? Dia ini yang gila ya. Ngelaporin gimana? Ngapain? Lu ngapain apanya pak? Del gedeng ini ya. Wong gedeng. Bingung ngarep piye iki. Soalnya maling mau ngelaporin pemiliknya karena mergokin maling. Ini kayak hukum-hukum yang di Konoha itu nggak sih ya, yang karena kebanyakan maling akhirnya dibela oleh sudahlah ya, next lah ya. Wis, anjay. Rambut emo ya, zaman gue SMA SMP dulu, rambut emo, setel celana pensil, jadi kuli. Set katanya. Set. Lo lihat, kita tunjukin dia mau ngapain ya. Set. Hah? Kok bisa gitu? 45 loh bro ya. Tengah-tengahnya kena pukul. Wah, respect ini. S3 perkuliahan ya. S3 ini bukan lagi lulusan SMP, SMA, SD ya. S3 ini. Keren, respect ya. Gua aja kadang malu, pakunya bengkok nggak masuk. Ini dia masuk tanpa masukin yang lain. Iya nggak sih masuk ya? Iya, gimana sih bahasanya? Dia malu tapi
Ya yang kayak video tadi lah pokoknya lah ya. Sangat meresahkan. Wartawan hujani hujatan ke bupati kasus korupsi seragam sekolah, anjay. Seragam sekolah diambil, Pak. Ya, sebab ini apa? Seragam sekolah ya, Pak. Kok tega sih, Pak? Seragam sekolah, Pak. Jalanan anjir mana kenapa? Yes. kan yang ditanyakan korupsi seragam sekolah lo ya. Kok bawa jalanan hancur? Nyimpang itu. Pak, belum ada pembenahan, Pak. Jalan-jalan dia. Bapak sekolah nggak sih? Bapak sekolah nggak sih? Sekolah nggak Bapak? Pertanyaannya bagus. Pertanyaan ancaman tuh ya. Gimana itu? Ini dana pendidikan kan dikembang juga. Gimana itu? Gila ya. Aduh, otaknya orang kali ini orang ya. Makanya botak. Makanya botak. Ya makanya dia botak bang. Jadi dia kepala botak itu dia tandanya pinter cari uang ya. Jadi wajar botak. Baru wartawan, belum gua. Iya belum gua ya. Siapa sih itu? Acel ya. Belum gua ya. Selalu benar dan Cok selalu salah. Lantas bagaimana Rasulullah SAW pernah bercerita dengan sahabat-sahabatnya bahwa Rasulullah pernah diperlihatkan surga di masa depan dan neraka di masa depan, yang bagaimana penghuni neraka lebih banyak berkelamin perempuan. Nyampe situ aja paham ya. Kalian semua kaum seberang ya, maksud gua ya, circle sebelah ya, tahu kan? Sampai itu aja ya. Neraka itu dipenuhi oleh ya kaum seberang ya, circle sebelah. Salah satu seorang sahabat pun bertanya, mengapa lebih banyak penghuni perempuan di neraka dibandingkan di surga? Rasulullah pun menjawab, Allah telah berfirman, sesungguhnya perempuan lebih banyak bermaksiat di dunia seperti riba, ngegosip orang, dan memakai pakaian menonjol. Jadi saran saya, Ya menonjol itu ya kebanyakan. Tapi gua juga sering liatinnya itu ya. untuk perempuan dan laki-laki di luar sana, bertobat dan perbaikilah ibadah kalian. Bertobatlah ya circle-circle sebelah sana itu ya. Kalian semua itu yang sering nyalahin cowok, yang sering merasa jadi player victim, yang sering merasa paling benar ya. Jangan sampai yang di sono itu penuh oleh kaum anda semua ya. Maaf kita nggak bawa Rasulullah. Perlu pakai pembelaan ya, cacak ya. Kenapa penjahat seneng banget ketawa ya? Nggak juga ada yang seneng pidato. Hah? Kenapa penjahat seneng banget ketawa? Nggak juga ada yang seneng pidato. Siapa tuh yang pidato? Netizen seporsi kekalahan untuk rakyat. Gimana sih? Seneng pidato, penjahat seneng pidato. Setahu gua penjahat itu kalau film itu ketawa loh ya, kayak Joker kan kebanyakan ketawa. Terus siapa sih boneka Cuki itu ya, yang megang gergaji besi kan ketawa ya. Tapi ini siapa lah ya? Wibowo Frijal, langsung aja kita sambut Prabowo Subianto Presiden. Kok bisa dibilang penjahat lo bro? Ya kan beliau itu kan sering berpidato kan karena mengikuti jejak pendahulunya, kayak Presiden Soeharto mengikuti jejak Jenderal Sudirman, suka pidato. Terus turun jadi ke Pak Prabowo sering pidato karena ngikutin pendahulunya Presiden Soeharto gitu. Kok dibilangin penjahat? Aduh. Aku tak mau ditangkap ini ya. Definisi antara nama kakak dan adik. Jenggo, Bang Gede. Ya kenal ini adik gua, Gede. Maksudnya adiknya Bang Gede. Iya, adiknya Bang Gede. Gedi lo, Gedi. Kalau gede, yang itu ya. Latah banget ini. Iya, adiknya Gedi. Ya, Meli. Jeko. Bukan Gede. Iya, enggak maksudnya kan abangnya Gedi. Iya, adiknya Meli. Oh iya. Bukan Gede. Iya. Berarti adiknya Bang Gedi. Iya. Meli. Iya, Meli kamu. Lu aneh. Jenggo, Bang Gede.
Seneng banget sama ngedek-gedek kayaknya. Si abang latahnya jujur banget. Begitu lihat langsung yang menonjol, yang besar, yang gede langsung ya keluar tuh. Gede ya. Ngapa nggak tiba-tiba kesandung aja bang? Ide bagus David ya. David, nanti kita praktekkan David ya. Siapa tahu nanti kita tertangkap ya, kasus pelecehan. POP mertua tidak punya anak perempuan. Anjay, pemarah mertuanya. Duduk kau sini. Duduk kau. Kita layangan ya. Wis. Diajakin ngopi nggak tuh ya? Gue kira diajak main layangan tadi ya, karena di situ ada benang layangan. Katanya diajak ngopi. Jarang-jarang kan ketemu perempuan dapat mertua yang sepemahaman, sejalan. Jarang-jarang kan. Makanya kalau jadi perempuan itu harus punya sifat yang bagus ya, supaya karma itu berlaku ke kita dapat mertua yang bagus. Jadi gitu, perbaiki dulu diri sendiri ya. Cuma mimpi, faktanya nggak ada. Itu kan lo yang ngerasain ya. Aiswa ya, itu kan lo yang ngerasain. Coba lo tanya perempuan-perempuan luar sana, pasti ada tuh dari segelintir orang yang dapat mertua spek mak kandung ya. Jangan bilang enggak ya. Astaga. Bisa nggak sih awal-awal video itu jangan langsung nutupin kamera. Kita yang ngeliatnya kan shock, kaget. Gua kira tadi itu tumpuan buah kelapa, nggak taunya yang ini apa, Hilda Bulteng ya. Pakai Raden Armor dia ya, sama anti-kires supaya nggak kerasa ya, supaya dimeknya nggak berasa itu. Jadi itu begitu ngenain tweet ya, dia langsung mental sendiri ya, ibarat ulti Blerick ya. Apa sih yang kita bahas ini bro? Ternyata hobi kita semua sama. Enggak, jangan samakan hobi kita ya. Hobi kita beda, tapi pandangan kita sama ya, hobinya beda ya. Aduh. Tadi kita bahas mertua yang baik hati, sekarang ada wanita ketemu suami yang agak pemarah. Nggak bersih tuh kau kena marah. Ini tren nggak bisa diikutin. Masa cuman gosok-gosok wastafel kemarin apa dapur langsung dibawa keliling dunia. Anjay, udah berapa negara tuh ya? Skip aja deh ya. Skip, jangan ditonton lagi video ini karena ya sudah pasti kalau ini dilihat istri-istri rumah sana takutnya pengen ngikutin tren beginian, kagak kesanggupan nanti ya. Nur, aku diputer-puter gitu gambarannya dapur sumur depan rumah kasur. Umur, Anda tidak seberuntung yang di video ini ya ternyata ya. Oke guys, sampai di sini kembali sama kita ya. Gua harap lo semua yang lihat video ini terhibur. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.